Jadi terkait dengan Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2021 terkait dengan revisi Undang-Undang Otsus, kami memandang itu penting, dan memang kalau kita lihat ada sedikit polemik antara pemerintah pusat dan juga masyarakat di Papua. Tapi kami pada prinsipnya menganggap bahwa otonomi khusus yang berjalan sudah kurang lebih 20 tahun ini, kami berharap itu bisa dilanjutkan, karena otonomi khusus ini sangat penting sekali, sebab pada 4 hal yang sangat penting terkait dengan kemanfaatan otonomi khusus. Pertama menyangkut pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi kerakyatan, dan salah satunya infrastruktur di Papua. 4 hal ini yang kami lihat penting dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus ini sudah mulai nampak dari sisi pendidikan di Papua secara khusus. Kemudian juga ada afirmasi untuk anak-anak asli Papua yang mendapat pendidikan di luar Papua, baik di daerah di luar Papua, bahkan ada juga anak-anak Papua yang dikirim ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan. Kemudian dari sisi kesehatan juga, kesehatan ini juga kita lihat ada peningkatan. Dalam hal ini perhatian pemerintah untuk bagaimana masyarakat asli Papua dan masyarakat yang ada di Papua secara umum itu mendapat pelayanan kesehatan yang baik, walaupun masih ada sedikit kekurangan, tapi kelihatan ada peningkatan dari sisi pelayanan kesehatan. Kemudian dari sisi ekonomi kerakyatan juga banyak masyarakat asli Papua juga yang juga diperhatikan oleh pemerintah untuk bagaimana ekonomi masyarakat Papua ini bisa dibangun dan bisa ditingkatkan. Dan ini yang kami harapkan ke depan bisa ditingkatkan terus dari sisi ekonomi kerakyatan. Kemudian dari sisi infrastruktur juga, ya kita juga harus mengakui bahwa selama Undang-Undang Otonomi Khusus ini memang banyak terjadi pembangunan di mana-mana. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, dan ini sangat bermanfaat sekali. Sehingga dengan kondisi yang terjadi ini, kami berharap Undang-Undang Otonomi Khusus ini bisa dia tetap berjalan terus, dan ke depan bisa pemerintah lebih melihat bagaimana pembangunan di tanah Papua, terutama bagaimana membangun orang asli Papua, sehingga tidak terjadi kesenjangan di masyarakat, dan juga masyarakat di tanah Papua juga tidak mudah untuk diprovokasi, dan masyarakat tetap merasa hidup nyaman, hidup tenang, ekonominya bisa terbangun dengan baik, kesehatannya juga dengan baik. Anak-anak Papua bisa lebih banyak mengenyam pendidikan, baik di jenjang yang dari tingkat bawah sampai dengan tingkat tinggi, terutama dalam rangka membangun sumber daya orang asli Papua. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Dan kalaupun terjadi polemik atau perbedaan pendapat, menurut kami itu memang itu hal yang biasa. Karena untuk kita mendapatkan sesuatu yang baik, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Tapi intinya bagaimana ada solusi yang terbaik untuk bisa menjawab semua persoalan yang ada di tanah Papua.